Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya dipimpin. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, mari kita absen terlebih dahulu ya. Sari. Oke. Desi. Ratna. Sakit. Feby. Riko. Baik, semuanya sudah? Oke. Sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Semuanya sudah bisa mengaji, membaca Al-Quran? Sudah, ada yang belum ya? Oke, sebelum kita belajar mengaji, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk memahami apa sih itu Al-Quran. Semuanya sudah paham? Oke, maka dari itu kita akan mempelajari pada hari ini. Kita akan belajar tentang konsep Al-Quran. Jadi hari ini Ibu akan membagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan ya. Jadi kita akan belajar tentang konsep Al-Quran, kemudian sejarah penurunan Al-Quran, dan pemeliharaan Al-Quran. Oke, mari kita mulai pelajarannya. Semuanya membawa LKS? Ada yang tidak membawa? Tunjuk tangan. Oke, nanti silahkan bergabung dengan temannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bagi dalam satu kelas menjadi 3 kelompok. Dari bangku yang pertama dan yang kedua, kelompok 1. Kemudian 2, 3, kelompok 2. Kemudian yang 2 terakhir, kelompok 3 ya. Siap? Oke. Dari kelompok 1 Ibu tunjuk Desi sebagai ketua ya. Ya, kelompok 2 Ratna, kemudian kelompok 3 Sari. Sudah paham? Kalau begitu Ibu akan bagi materi pada masing-masing kelompok sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kelompok pertama, silahkan merundingkan tentang pengertian Al-Quran. Paham? Kelompok 2 tentang sejarah penurunan Al-Quran. Kemudian kelompok 3 yang terakhir akan mendiskusikan, ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 akan mendiskusikan tentang sejarah pemeliharaan Al-Quran. Oke, jadi Ibu kasih waktu 15 menit untuk memahami materi masing-masing untuk berunding sesuai kelompoknya. Siap? Oke, Ibu mulai dari sekarang. Berunding sesuai kelompoknya ya. Itu email kelompok berapa? Ayo kembali ke tempatnya. Sudah? Semuanya sudah ya? Oke, untuk presentasinya mau Ibu acak atau urut sesuai kelompok? Urut saja ya. Kalau gitu kita mulai dari kelompok pertama. Ibu minta jelaskan apa yang sudah kalian pelajari tentang pengertian Al-Quran. Di situ bisa sebutkan? Ya, Riko. Oke, pengertian Al-Quran dibagi menjadi berapa?
menjadi dua. Apa saja? Pengertian Al-Quran, iya betul, pengertian Al-Quran menurut bahasa. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, iya betul, menurut istilah. Betul ya kelompoknya yang lain? Oke, beri tepuk tangan untuk Rikom. Ya, kalau begitu sudah mempelajari tentang pengertian. Apalagi? Ya, betul, fungsi. Fungsi Al-Quran. Coba Ibu minta sebutkan Ratna, apa itu? Fungsi Al-Quran meliputi apa saja? Kalau tidak salah ada 5 ya? Iya, silakan sebutkan. Ya, yang pertama Al-Huda, betul. Apa itu Al-Huda? Petunjuk, oke. Kemudian Ashifa, betul sekali. Atau obat ya di sini maksudnya. Kemudian sebagai Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan yaitu pemisah antara yang baik dan buruk begitu ya. Kemudian yang terakhir Al-Mu'izzah, betul sekali. Al-Mu'izzah atau nasihat bagi umat muslim. Betul ya? Oke, kemudian apalagi yang dibahas oleh pengertian Al-Quran ini? Jenis, betul sekali, meliputi jenis Al-Quran. Jenis Al-Quran atau jenis surat ya lebih tepatnya di sini. Dibagi menjadi berapa? Ya, menjadi 2. Apa saja? Makkiyah, betul. Kemudian yang kedua, Madaniyah. Oke. Betul ya? Bagaimana kelompok lain bisa diterima? Kalau belum paham silahkan bertanya ke kelompok 1 ya. Oke, kalau begitu bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2, kelompok Ratna. Sejarah penurunan Al-Quran. Coba Ibu minta jelaskan. Sejarah penurunan Al-Quran ini meliputi berapa tahap? 3 tahap. 3 tahap ya. Apa-apa saja tolong sebutkan, Ratna. Ya, yang pertama. Oke. Turunnya Al-Quran dari Allah. Oke, Ibu tulis ya di sini. Dari Allah turun ke Lauhil Mahfud. Betul? Kemudian yang kedua, dari Lauhil Mahfud kemana? Iya, betul sekali, ke langit dunia. Kemudian yang terakhir, dari langit dunia turun ke Jeno, ke Nabi Muhammad. Betul sekali, beri tepuk tangan. Oke, Ibu tulis ya, langit dunia ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bisa diterima? Ada tambahan kelompok 2? Cukup. Oke. Kalau begitu kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir ya. Berhubung waktunya sudah mepet, mari kita lanjutkan.
ketiga membahas tentang sejarah pemeliharaan Al-Quran. Oke, kalau begitu Ibu minta Desi untuk perwakilan menyebutkan apa saja sejarah pemeliharaan Al-Quran ini meliputi apa saja. Oke, terdapat 5 ya. Kenapa sih Al-Quran ini perlu dipelihara? Itu karena 5 alasan ini, begitu, betul? Oke, kalau begitu sebutkan tolong Desi satu persatu. Yang pertama, karena pada saat pencatatan Al-Quran ya. Pencatatan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada kekeliruan. Maka dari itu perlu dilakukan pemeliharaan. Kemudian lanjut yang nomor 2. Ya. Yaitu saat penghimpunan. Penghimpunan Al-Quran pada zaman, iya betul, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga. Oke, saat penggandaan Umar bin Khattab. Penggandaan Al-Quran pada zaman Umar bin Khattab. Oke. Yang belakang kelihatan ya? Oke, Ibu lanjut. Yang nomor 4, Desi, silahkan. Yaitu pada saat pencatatan ya, percetakan maksudnya Ibu. Percetakan. Kemudian yang terakhir, saat penyebaran Al-Quran, betul sekali. Penyebaran Al-Quran di sini yang dimaksud seluruh dunia ya. Oke. Jadi kenapa kita umat Muslim diwajibkan untuk memelihara Al-Quran? Karena Al-Quran itu sudah melalui banyak proses dari penurunan Nabi Muhammad kemudian sampai kita umat Islam yang saat ini masih berada di dunia ini melewati banyak proses. Jadi kita wajib melakukan pemeliharaan Al-Quran. Begitu, semuanya sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu tanya acak lagi ya. Coba Ibu akan tes, apakah semuanya mendengarkan dari awal sampai akhir. Coba Ibu minta Adit. Coba, pengertian Al-Quran menurut bahasa. Ya, dilihat Al-Quran itu, dilihat LKS-nya. Oke, bagaimana yang lain, betul? Betul, beri tepuk tangan untuk Adit. Berarti Adit mendengarkan ya semuanya. Oke, kalau begitu Ibu minta satu orang untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Iya, Ibu minta jelaskan secara singkat. Ada yang berani? Oke, Puput, silahkan. Oke, terima kasih Puput. Beri tepuk tangan untuk Puput.
sebelum kita tutup materi pada hari ini, Ibu jelaskan sedikit ya, Ibu buat kesimpulan sedikit. Jadi konsep Al-Quran itu penting bagi kita, umat muslim, untuk kita pahami sebelum kita mempelajari dan membaca Al-Quran. Kita harus paham apa sih itu pengertian Al-Quran. Nah, ternyata di sini Al-Quran dibagi menjadi dua. Ada pengertian Al-Quran menurut bahasa, kemudian juga ada pengertian Al-Quran menurut istilah. Kemudian Al-Quran ini juga turun tidak semena-mena gitu. Al-Quran diturunkan oleh Allah memiliki fungsi, yaitu meliputi ini Al-Huda, Asy-Syifa, Al-Furqan, kemudian Al-Mu'izzah. Kemudian yang terakhir, untuk pengertian Al-Quran dibagi menjadi dua jenisnya, yaitu Makkiyah dan Madaniyah, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, sejarah penurunan Al-Quran. Sejarah penurunan Al-Quran di sini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu seperti yang sudah dijelaskan kelompok 2 tadi, dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia, kemudian yang terakhir dari langit dunia turun ke Nabi Muhammad. Begitu. Kemudian yang seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, sejarah pemeliharaan Al-Quran bisa dilihat di situ, di LKS sudah lengkap. Bisa dibaca lagi di rumah tentang ya dari zaman Nabi Muhammad sampai era kita, bisa dibaca semuanya di situ ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian bawa Al-Quran. Kita akan belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Dan ya, Ibu rasa cukup. Mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian penyampaian dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.